se-Indonesia bagi Agoda. Nguplik nih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, saya undang untuk balik berdiri dan kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika
sampai di tempat ini tanpa kurang suatu waktu Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, ada jemaat yang sakit, kiranya belum membuka setiap mereka Tuhan. Kau angkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, setiap pergumulan, setiap masalah-masalah yang mereka alami. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan jawaban atas setiap penyakit, setiap masalah-masalah yang mereka alami Tuhan. Amin. Dan kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi lidah dan bibir hamba-Nya Tuhan. Kau berikan hikmat kata-kata yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau sucikan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika di dalam pikiran kami, hati kami Tuhan, masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, Kau jauhkan Tuhan dari setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kau tutup bungkus ruangannya Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih kuat untuk bagi berdiri? Amin. Dan kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk masuk ke depan. Kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita angkat satu pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini.
terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata, Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu. Engkau baik bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dan akan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat pagi, Subin Enjang, Bapak Ibu. Sehat-sehat. Boleh kasih saya senyum dulu. ya, saya bersyukur kita dalam kondisi yang sehat pada pagi hari ini, tidak kurang suatu apapun. Doa saya jemaat Tuhan di tempat ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah suara saya bisa terdengar sampai belakang, Bapak Ibu? Bisa. Oke. Ini Opa sudah kasih kode ini apa perlu dinaikkan sedikit mungkin ya? Atau suara saya yang saya tambah kenceng, nah gini kayaknya lebih baik. Oke, sudah cukup kan? Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membagi hidup tentunya lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Saya selalu percaya firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu akan menjadi hidup. Wah, ini terima kasih, ada gema-gemanya sedikit. Akan menjadi hidup ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi setiap minggu kita ke gereja nih Bapak Ibu, ada komsel dan sebagainya, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berbagi di sana tentang bagaimana kondisi hidup kita. Firman itu akan menjadi hidup ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau tidak melakukan, firman itu hanya kita mungkin dengar atau mengendap di dalam hidup kita. Tetapi akan menjadi sangat luar biasa. Bahkan saya harus katakan, yang mungkin firman itu sering kali kita dengar, yang mungkin bagi kita, wah firmannya sederhana. Tapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, firman itu akan hidup dan menjadi pelita di dalam hidup kita. Kita akan sama-sama membuka Bapak Ibu. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya juga belajar bagaimana kata percaya itu di dalam hidup kita. Siapa yang di sini sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Boleh ambaikan tangan? Sungguh-sungguh Bapak Ibu? Pagi hari ini sama-sama kita belajar bagaimana sebuah kisah yang sangat menarik menurut saya. Di dalam Yohanes 11, saya itu sebenarnya sudah mengirim materi sharing pada pagi hari ini kepada Kak Wahyu tadi malam. Tapi tiba-tiba tadi malam saya membuka kembali firman Tuhan dan Tuhan mempertemukan dengan kebenaran ini. Jadi minta maaf tidak ada PowerPoint atau PPT yang akan menyertai kita pada pagi hari ini. Yohanes 11, Bu, kita bisa sama-sama simak. Nanti kita akan membaca, tapi ada beberapa ayat yang mungkin saya akan highlight di sana atau saya akan pertebal di sana. Yohanes pasal yang ke-11, judulnya tentang Lazarus dibangkitkan. Sudah pernah dengar kisah ini Bapak Ibu? Lazarus dibangkitkan. Saya ingin membaca ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang
memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi kata, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Ia sengaja, Yesus sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi, berarti menunda keberangkatannya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Saya akan melompat, Bapak Ibu, ke ayat selanjutnya di 14. Ayat 14. Kita akan highlight kata-kata percaya ya Bapak Ibu. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar apa Bapak Ibu? Percaya. Muncul kata percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lanjut lagi. Ayat yang ke-17, kayak lompat-lompat ya Bapak Ibu. Maknanya tetap sama. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nah Bapak Ibu, ayat ke-20, kita langsung ke ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24 menarik. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Perhatikan ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu pertanyaan Yesus kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sampai selanjutnya Bapak Ibu, lalu ayat ke-32 dengan topik yang sama lagi. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama diulangi kembali. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Masgulah itu artinya Bapak Ibu, sedihnya sangat sekali gitu, sampai tertusuk. Bahasa aslinya itu napa nggih? Sedihnya itu bukan hanya sekedar sedih, tapi sedihnya itu sedih betulan sampai tertusuk gitu ya. Kayak mau nafas saja gitu ya, susah gitu. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Nah Bapak Ibu, saya langsung lompat lagi. Ayat yang ke-39. Ya, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau,
sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemenangan. Ini nggak mudah loh Bapak Ibu. Ayat 41 dan sebagainya. Lalu ayat 43 saya akan membacakan. Dan sesudah berkata demikian, doa Yesus ya Bapak Ibu ya, nanti ayat 41 dan 2 boleh dibaca. Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Perikop ini Bapak Ibu, seringkali mungkin kita sudah baca berulang kali. Tapi izinkan saya kembali menyegarkan, termasuk saya. Saya kembali ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Saya sekali lagi minta maaf, tidak ada PowerPoint. Karena sebenarnya saya sudah menyiapkan materi yang lain. Tapi tiba-tiba saya dipertemukan tadi malam dengan ayat ini dan saya rindu membagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau tanya sekali lagi lewat pembacaan firman Tuhan ini. Orang yang sakit, kebutuhan terdesaknya sakit ya, sedang sakit. Keinginan terbesarnya itu apa tuh Bapak Ibu? Sembuh. Dia nggak minta apa-apa. Kalau orang sakit pasti inginnya sembuh, betul nggak Bapak Ibu ya? Mau dikasih makanan selezat apapun mungkin oke, membantu gitu ya makan. Tapi orang yang sudah sakit sangat berat, harapan di hatinya, Tuhan, aku ingin sembuh. Mboten neko-neko, tidak neko-neko. Maria dan Marta Bapak Ibu sudah melakukan tindakan yang benar. Nah, izinkan saya berbagi. Pernahkah Bapak Ibu merasa Tuhan itu terlambat menjawab doa kita? Pernah? Saya sering dulunya mempertanyakan, Tuhan, saya ini sedang lagi butuh. Ngertos butuh nggih? Enggak kepingin. Kalau kepingin itu beda. Butuh itu sesuatu yang kita memang benar-benar butuhkan. Kebutuhan itu benar-benar ya ini Tuhan gitu loh. Yang sedang dihadapi. Enggak kepingin apa-apa. Tapi perhatikan baik-baik, di dalam hidup kita kadang Tuhan seolah-olah sangat terlambat menjawab doa kita. Pernah ngalami? Atau semuanya di sini langsung doanya dijawab? Kalau doa langsung dijawab itu. Saya pernah beberapa kali seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab. Bahkan Tuhan sengaja sangat terlambat di dalam hidup saya. Kebutuhannya sudah ada. Bahkan yang saya doakan, ini kebutuhan Tuhan, bukan keinginan. Beda. Kalau keinginan saya mah pengen ini itu. Kalau ini kebutuhan, sesuatu yang harus dicukupkan Tuhan. Tapi Tuhan sengaja sepertinya terlambat. Nah, yang di sini kisah tentang Lazarus dibangkitkan, Maria dan Marta, itu tindakan awal sudah betul Bapak Ibu. Dan perhatikan responnya sampai terakhir itu betul. Ketika Lazarus sakit, mereka nggak cari siapapun, mereka langsung mengirim kabar kepada Yesus. Responnya betul, Tuhan. Pokoknya hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara saya yang sedang sakit. Makanya dikirimlah kabar kepada Yesus. Respon dari awal, pertengahan sampai akhir betul-betul benar. Tapi perhatikan baik-baik. Kata percaya yang dipakai di sini berulang kali kita dengar kata percaya. Yesus berkata, engkaukah percaya kepadaku? Maukah engkau percaya? Kata diulang lagi, maukah engkau percaya? Itu bukan hanya sekedar percaya di dalam hidup kita kepada Tuhan, tapi ada makna yang lebih dalam lagi dalam kata percaya. Respon dari awal Maria dan Marta berkata, aku percaya hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan Lazarus. Maka dikirimlah kabar. Apa yang terjadi? Yesus dengan sengaja menunda keberangkatannya ke kota Bethsaida.
Makanya ketika Maria, Marta bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berkata seperti ini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini kebutuhan Tuhan, sampun mendesak saudara yang Engkau kasihi, gitu ya Bapak Ibu ya, orang yang sangat Engkau kasihi, ini sedang sakit, nggak minta apa-apa, nggak minta ini dan itu, hanya sembuhkanlah dia. Tapi Tuhan sengaja menunda keberangkatan. Kalau sudah di posisi seperti itu, maukah kita tetap mengasihi dia? Mulai paham sampai sini Bapak Ibu nih. Kata percaya di sana dipakai sangat dalam. Ada dua kata yang menarik muncul ketika saya baca. Kata bahasa Inggrisnya percaya itu dimunculkan kata pertama believe. I believe in God. Saya percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, I trust in God. Kata believe, percaya yang pertama menunjukkan bahwa ya Tuhan itu penuh kuasa di sana. Tapi kata trust yang kedua, percaya dengan kata trust gitu ya. Waduh, trust gitu. Trust itu menunjukkan persekutuan yang erat. Jadi percayanya bukan hanya kepada Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh kuasa. Tapi lebih dalam lagi, saya percaya kepada Tuhan karena saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Sudah mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan? Saya berdoa ini kita bangun setiap hari. Makanya saya tadi bilang dari awal, kebenaran yang sangat sederhana kalau kita lakukan akan menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Maria dan Marta menaruh percaya betul, trust. Bukan hanya believe Tuhan yang sanggup, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, bukan. Tapi ada hubungan yang dibangun. Perhatikan baik-baik. Maria adalah perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus kaki dan tangan. Ada hubungan di sana. Marta adalah orang yang melayani Tuhan dalam kebutuhan makan dan minum. Ada hubungan. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin membawa Maria dan Marta itu kepada level pengenalan lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar percaya bahwa itu perkasa, ajaib dan mulia, tapi kepada persekutuan yang lebih erat lagi. Pertanyaan saya buat saya dan Bapak Ibu, maukah kita lebih dalam lagi? Mau Bapak Ibu? Menaruh percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sangat sederhana. Menaruh percaya atas dasar aku mempunyai persekutuan, aku mempunyai hubungannya erat dengan Engkau. Saya contohkan sesuatu yang sangat sederhana. Kak Rian, bisa tolong ke depan Kak? Saya punya dua kunci ya. Ini adalah kata trust, kepercayaan. Karena saya, perhatikan baik-baik, tidak punya hubungan dengan Kak Rian secara dekat. Kak Rian tahu saya tahu Kak Rian. Tapi Kak Rian tidak punya hubungan dekat dengan saya. Dia hanya mengenal, sambil lalu gitu, iya. Oh, Pak Daniel ini orang yang pokoknya baik hati, orang yang suka memberi dan sebagainya. Pertanyaan saya memberikan kunci motor, kunci rumah, ini ada kunci rumah, kunci motor. Gitu ya Bapak Ibu. Apakah saya serta-merta, gitu Bapak Ibu, ketika saya mempercayakan ini kepada Kak Rian, apakah saya betul-betul mempercayakannya dengan total? Atau saya berkata, gege. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Karena nggak punya hubungan. Wah, masih kurang lagi. Kunci apa lagi? Kunci rumah lagi saya kasihkan.
Saya Bapak Ibu kalau tidak punya persekutuan yang erat dengan Mas Rian, pengenalan yang benar akan Mas Rian, ketika saya mempercayakan sesuatu kepada Mas Rian, maka hati saya penuh dengan tanda tanya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kek tahu kek? Jangan-jangan ojo-ojo mak betunduk gitu deh. Tapi karena saya punya persekutuan yang erat, Kak Rian, saya percayakan semua kepadamu. Bahkan kau mau kelola seperti apapun, bahkan engkau mau apapun ini, saya percayakan. Karena saya mengenal engkau dengan baik. Karena saya mempunyai hubungan dan kita punya hubungan yang punya hubungan yang sangat-sangat erat. Saya sudah tahu engkau dapat dipercaya responmu dengan benar. Kalau saya mempercayakan ini, saya mempercayakan 100% yang saya punya. Itu hubungan. Terima kasih Kak. Ini nggak bisa dimiliki beneran sih Kak. Tapi bisa kembali ya. Terima kasih. Maukah kita belajar mempercayakan kepada Tuhan hidup kita? Amin Bapak Ibu. Sederhana ya, kita mungkin sudah sering dengar ya minggu percaya sama Tuhan. Tapi maukah kita trust? Mempercayakan karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, hubungan itu bukan hanya sekedar datang setiap hari Minggu ke gereja, tapi membangun persekutuan yang lebih intim kepada Tuhan setiap hari. Karena perhatikan baik-baik, kisah ini dicatat ketika Tuhan sengaja menunda. Maria dan Marta itu punya respon yang benar. Saya mau tanya, kalau seandainya di dalam hidup kita, kita sedang terdesak, ada kebutuhan dan sedang terdesak, dan tiba-tiba di sana tidak ada jawaban apapun di dalam hidup kita. Respon kita gimana, Bapak Ibu? Bisa jadi kita marah, jengkel, kesel. Benar nggak Bapak Ibu ya? Itu manusiawi, wajar. Saya pernah mengalami itu. Tuhan, saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, tapi Tuhan belum menjawab. Bahkan seolah Engkau tidak menjawab. Maria dan Marta mengajarkan kita punya respon yang benar. Memang di sana ada kata, sekiranya Tuhan Kau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi perhatikan, tidak ada perbantahan di sana. Tidak ada komplain di sana. Tidak mereka mengata-ngatai Tuhan. Tuhan Kau itu gimana? Tuhan Kau seperti apa? Katanya Engkau mengasihi kami. Katanya Engkau penyembuh. Katanya Engkau bisa melakukan banyak. Enggak ada. Tapi Maria dan Marta berkata seperti ini. Aku percaya. Karena ada hubungan yang kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya. Kata percaya yang pertama Bapak Ibu. Di sana yaitu mengikuti Tuhan. Bisakah saya minta tolong ini diketikkan secara perlahan-lahan? Kalau bisa ditampilkan, kalau tidak bisa nggak apa-apa ya Kak ya, tidak bisa nggak apa-apa. Kata percaya di sana yang pertama adalah mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan membawa kita. Amin. Mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan membawa. Ada musim-musim di dalam hidup kita di bawah Tuhan melalui sukacita yang besar. Tapi ada waktu di mana Tuhan sepertinya sedang menunda banyak hal di dalam hidup kita. Sedang alami. Tapi belajar percaya itu belajar mengikuti Tuhan kemanapun Dia membawa kita. Itu trust. Hubungan. Ya Tuhan, aku percaya kan aku punya hubungan yang erat. Kemanapun Tuhan membawa aku, kemana Tuhan menuntun hidupku, kemana Tuhan membimbing aku akan ikut di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya derek Gusti, kemanapun Tuhan menuntun hidupku. Maria dan Marta mengalami ini. Saudaranya sedang sakit sampai akhirnya dikubur, tapi mereka nggak ada komplain sama sekali. Mereka mengikuti maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup mereka. Mari sama-sama kita bangun trust. Persekutuan yang erat bersama Tuhan.
ketika kita dibawa Tuhan untuk mengikuti Dia, trust, percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Saya tidak langsung lompat kepada kebangkitan Lazarus, bukan. Ada ini proses yang sangat-sangat hebat menurut saya. Bapak Ibu, saya mau tanya dengan kerendahan hati, pernah mengalami masa terjepit, sesak di dalam hidup kita? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya, tiba-tiba Tuhan itu sepertinya nggak menjawab. Tapi disitulah sebenarnya kita sedang belajar berkata, I trust in you. Saya percaya kepada Tuhan, sekalipun harus mengikuti jalan-jalannya yang tidak bisa saya pikirkan. Kata percaya yang pertama, mengikuti Dia kemanapun Dia menuntun hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena memang Ibrani mencatat saksi-saksi iman, nggak semua doa itu dijawab langsung oleh Tuhan. Bahkan ada yang sampai sepertinya putus harapan, bahkan tidak memperoleh jawaban. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab, Tuhan sepertinya memang tapi mereka tidak kehilangan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya belief, bukan hanya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan saya, bukan. Tapi Dia Tuhan yang menuntun semua yang terjadi di dalam hidup saya mendatangkan kebaikan. Berani percaya sampai situ? Kisah ini menarik, sangat menarik. Saya memiliki Tuhan Yesus. Saya dipercaya Tuhan satu jemaat dalam 1 tahun dia kehilangan 2 anggota keluarganya, dikuburkan di area pemakaman yang sama. Apakah ibu ini putus harapan berdoa? Tahun kemarin dia menguburkan anaknya, tahun ini dia menguburkan anaknya kembali. Sakit betul, dia cerita kepada saya, Mas, saya sampai gak bisa nangis. Saya sampai berdoa, Tuhan, saya ini rasanya sakitnya bukan udah sakit lagi. Bisa dibayangin? Itu, jadi kalau dihitung setahun itu sebenarnya belum ada setahun gitu. Mungkin 1 tahun lah. Menguburkan anggota keluarganya. Dia cerita kepada saya, bahkan saya udah gak bisa nangis. Doa saya setiap hari sebelum kematian dari anggota keluarganya, anak-anaknya, dia berkata seperti, Tuhan, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Saya mau tanya, itu keinginan atau kebutuhan yang mendesak? Kebutuhan. Dia nggak minta aneh-aneh. Dia nggak minta yang aneh-aneh, hanya sembuhkanlah Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Doa ibu ini nggak putus-putus naik. Tuhan sembuhkan, ketemu saya, dukung doa Mas, dukung doa buat kesembuhan. Ketika anak pertama sudah meninggal, dia berkata, ya Tuhan punya jalan yang terbaik. Anak kedua tiba-tiba sakit di bagian perut, bagian kiri, dan muncullah benjolan yang besar. Lalu muncullah tumor, sampai akhirnya dioperasi. Operasinya di Semarang. Saya mengantar sampai ke sana, lalu pulang. Ibu ini dalam kondisi, ibu yang ini ya, bapak ibu yang operasi, pulang. Ya sudah lebih baik, tidak mengalami sakit perut. 4 hari kemudian, ibu yang menderita tumor ini mengalami demam hebat. Sampai akhirnya anfal, dibawa ke rumah sakit. 2 rumah sakit, perjalanan di rumah sakit sampai ke ruang tunggu ICU dan dipindah proses donor darah dan sebagainya 2 minggu. Setelah itu dipanggil Tuhan pulang. Ibu yang kehilangan 2 anaknya, dia berkata, kalau mboten sakit, dongo mboten sakit dan sebagainya. Dalam 1 tahun saya kehilangan 2. Rasanya sakit. Saya bilang, ya. Tidak apa-apa Bu.
Tapi perhatikan baik-baik. Kisah ini tidak ditutup dalam kesakitan. Ibu ini lalu berkata seperti ini dalam 1 minggu kemudian saya ketemu. Saya percaya anak-anak saya sudah bersukacita dengan Tuhan di sana. Saya percaya mereka jauh lebih baik daripada saya di sana. Ini kata-kata ibu ini ya Bapak Ibu. Saya masih sakit mas. Tapi saya belajar mengasihi Tuhan lewat peristiwa ini. Itu trust. Itu percaya karena punya hubungan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa. Itu trust. Saya mungkin belum bisa di level itu. Saya akui kehilangan dua. Di waktu yang hampir berdekat. Saya mau tanya, kalau misalnya operasi dan sebagainya, itu biayanya kan gak sedikit ya Bapak Ibu ya. Harus perjalanan ngantor, belum biaya. Habis. Tapi di akhir ibu ini berkata, saya tetap mengasihi Tuhan kemanapun dia membawa saya. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya. Tapi bahasa sederhananya, kulo tetap pitados kali Gusti Yesus. Gusti niku saya kagem. Akhirnya menjadi kabar sukacita. Usianya non sewu ibu yang kehilangan ini seperti non sewu mbah dua anaknya. Sampai pernah dia ngomong, kok mboten kula rumiyin. Awalnya dia berkata, kok mboten kula rumiyin, kok malah anak-anak kula. Kok mboten kula rumiyin Mas? Saya bilang saya tidak tahu Bu, untuk ini di luar. Kita kan nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya siapa yang terlebih dahulu akan dipanggil pulang. Tapi perhatikan baik-baik respon ibu ini tepat di akhir. Sakit betul karena gini Bapak Ibu, kehilangan satu belum sembuh. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Baru mau mulai beranjak tiba-tiba anaknya ngeluh sini yang sakit. Operasi umur diambil 4 hari di rumah baik-baik tiba-tiba demam, anfal dan sebagainya. Lalu berpulang. Bisa dibayangkan bagaimana luka itu kembali dibuka. Tapi respon yang tepat menentukan pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Saya bilang Bu, jenengan luar biasa. Jenengan luar biasa. Saya belum tentu bisa. Saya harus jujur, saya belum tentu bisa di posisi itu. Kalau saya bayangkan ya, saya itu punya anak perempuan namanya Sansa. Nah, saya itu dihubungi, anakmu tiba. Kakak saya, anakmu tiba. Wah, saya langsung panik. Tiba semua jatuh dari mana gitu ya? Jatuh dari mana? Sepeda. Wah, pikiran saya udah sepeda dan sebagainya. Wow, beset tahu ya Bapak Ibu ya. Ketika difotokan mukanya cukup dalam. Hati saya seperti itu aja. Saya langsung berkata, oke, saya ke sana sekarang. Itu saya. Apalagi kalau saya harus kehilangan 2 anggota keluarga dalam waktunya tidak terlalu jauh. Saya mau katakan, kekuatan dari manakah ibu ini bisa berkata, Tuhan Yesus tetap baik dan saya tetap mengasihi? Karena pengenalan akan Tuhan. Trust. Pengenalan akan Tuhan yang berkata, Tuhan Engkau baik dalam segala hal di dalam hidup saya. Amin. Amin. Sederhana. Kita mungkin sering dengar percaya sama Tuhan, percaya, tapi marilah kita punya hubungan. Yang kedua, mengikuti Dia kemanapun Tuhan membawa kita. Pitados kali Gusti Yesus, Gusti Yesus kemanapun Tuhan membawa hidup kita. Kemanapun Tuhan mengizinkan kita melewati, seperti tadi nih, lewat apa tadi lagunya nih, bagus sekali ya. Nah, lembah yang semuanya itu, maukah kita percaya Tuhan aku mengikuti Engkau? Makna percaya kedua setelah mengikuti Tuhan, yaitu membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita.
Artinya apa? Biarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Keinginan Maria dan Marta, Tuhan sembuh ya Tuhan, Tuhan sembuh ya Tuhan, Tuhan sembuh ya Tuhan. Tapi Maria dan Marta berkata, ya sudah, sudah meninggal. Tapi aku percaya membiarkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ini juga tidak mudah. Seringkali kedaulatan kita memerintah atas hidup kita. Benar tak Bapak Ibu ya? Percaya sama Tuhan, tapi sudah dihadapkan hal-hal yang mendesak. Percaya sama Tuhan ketika dihadapkan sesuatu yang mungkin itu membuat kita wah sepertinya itu udah gak ada jalan kuat. Tiba-tiba ego kita kuat. Aku aja deh yang ambil alih. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Wah aku aja deh. Kalau gitu wes pakai cara ini, itu dan ini dan itu. Tapi perhatikan, biarlah kedaulatan Tuhan. Kata berdaulat di sana itu seluruh hidup kita itu biarlah Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin seluruh hidup kita. Ini Maria dan Marta mengalami fase seperti itu. Sampai akhirnya dia berkata, ya, saya, aku adalah Mesias. Maria ketemu, kalau mau ada di sini Tuhan, saudaraku pasti gak mati. Lalu dia berkata, saudaraku ini sudah berbau. Ngerti nggak maksud saya nggak? Saudaraku ini sudah berbau 4 hari, Tuhan sudah berbau. Tapi responnya tetap, angkat batu itu. Biarkan kedaulatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Boleh nggak Mas, saya ini protes kepada Tuhan? Saya mau tanya, boleh nggak Bapak Ibu? Secara daging, beberapa orang-orang hebat di Alkitab protes sama Tuhan. Bahkan beberapa orang-orang yang saya kenal protes sama Tuhan. Tapi setelah protes itu mereka mengalami Tuhan. Di sana mereka ketemu dengan Tuhan. Ada kisah yang menarik. Ketika Yunus selesai ke Niniwe, pohon zara diambil. Dia protes, udah aku mati aja Tuhan. Ini protes ini. Dia aku mati aja Tuhan. Bahkan beberapa kisah di Alkitab mengatakan aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Ayub pernah berkata seperti itu. Secara daging, membiarkan kedaulatan Tuhan terjadi itu tidak mudah. Saya pernah berontak sama Tuhan. Tuhan ini gak enak. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya ingin berbagi satu kisah benar. Bapak Ibu pernah lihat seseorang yang maaf kata tidak punya kedua lengan dan kedua kaki? Namanya adalah Nick Vujicic. Ya, pernah melihat beberapa Nick Vujicic. Dia dilahirkan memang karena punya keterbatasan ya Bapak Ibu ya. Tidak punya kedua tangan, kaki hanya ada satu seperti kaki kecil gitu gitu ya. Tapi orang ini menginspirasi jutaan orang di dunia. Awalnya dia protes kepada Tuhan. Tuhan, saya kok dilahirkan seperti ini? Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Tapi dia trust. Akhirnya dia trust. Dia punya masa lalu yang cukup. Dia cerita di dalam beberapa tampilan videonya gitu ya. Saya rendah diri. Saya udah ngerasa hidup ini gak ada lagi harapan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Gak punya tangan, kedua tangan. Gak punya kedua kaki. Jadi kalau jalan tuh maaf kata ya, menggunakan ini. Tapi dia bisa menginspirasi jutaan orang. Dia bisa, bahkan maaf kata, dia bisa mengetik. Dia bisa telepon. Dia bisa melakukan banyak hal lewat keterbatasannya. Awalnya nggak bisa dia melihat rencana Tuhan yang begitu agung dan kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sama seperti Maria dan Marta mungkin berkata, seandainya saudaraku, engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Nick Vujicic
Udah nggak ada harapan lagi. Tetapi ketika dia mengizinkan Tuhan berdaulat dan bertemu dengan Tuhan, ada trust, persekutuan yang dibangun bersama dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia punya anak dan istri. Lalu dalam satu kesempatan saya melihat video yang sangat bagus dari Ibu Sisik ini. Dia berkata seperti ini. Seandainya saya berkata, Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Saya tolong kasih tangan dan kaki. Engkau pasti bisa. Saya mau tanya, Tuhan bisa? Bisa. Tapi dia membiarkan kedaulatan Tuhan terjadi. Kalau sudah seperti ini, saya tahu Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Kedaulatan Tuhan. Kita kadang nggak bisa nolak kedaulatan Tuhan, tapi percaya kepada Tuhan, trust, membiarkan kedaulatan, kehendaknya yang terjadi, bukan hanya mengikuti saja, tapi lebih dalam kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Salah satu tokoh yang menginspirasi saya, Nick Fujisik tadi, dia bisa berenang loh, saya lihat, wih luar biasa. Dia bahkan berbicara di tengah-tengah pelajar yang sedang putus harapan. Orang-orang yang mungkin sedang bergumul hidup yang berat. Dia berkata kalau Tuhan bisa memulihkan hidup saya, pasti bisa memulihkan hidup. Wah itu luar biasa sekali. Iya ada gitu. Saya lupa. Next time ya Bapak Ibu ya. Betul-betul nggak punya tangan dan kaki. Kalau jalan itu maaf ya. Kalau dia sharing itu nggak seperti saya. Dia harus didudukkan di satu tempat khusus gitu ya, seperti meja. Dan ditaruh mic di sini. Kedaulatan Tuhan terjadi, maka rencana Tuhan digenapkan dalam hidupnya. Nggak banyak protes. Awalnya memang, tapi setelah lambat laun Tuhan bekerja, ada trust, ada persekutuan yang dibangun, maka Tuhan bekerja di sana. Amen. Sama seperti endingnya ini. Angkat batu itu, Lazarus keluarlah. Tuhan tidak menyuruh, masuk ke sana, Lazarus dibopong, enggak. Tuhan berkata apa? Lazarus keluar. Tuhan itu kalau bekerja tidak pernah setengah-setengah. Ketika kita sudah mengalami percaya betul-betul, bahkan sepertinya waktu Tuhan sama, tapi kita tetap percaya mengikuti Dia dan membiarkan kedaulatannya terjadi. Tuhan dengan ajaib membiarkan rencananya terjadi dalam hidup kita sempurna. Lazarus keluarlah, maka yang keluar betul-betul Lazarus. Jalan Bapak Ibu, dan kisah ini menjadi perbincangan. Nah, sama seperti kata Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita harus Christ center. Tuhan yang dimuliakan. Bukan hanya sekedar berkat bagi saya, tapi Kristus yang dimuliakan atas hidup kita. Setelah mengalami pergumulan yang hebat di dalam hidup kita, penantian mungkin sampai kita putus asa mungkin di sana. Ketika Tuhan sudah mengenapkan janjinya, biarlah Kristus yang dimuliakan di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik, mari kita sama-sama memujikan lagu yang tadi ya. Apapun yang terjadi itu ya Kak ya. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa masuk ke perjamuan kudus. Saya berdoa firman Tuhan yang sederhana ini bisa mengembalikan, menyegarkan kembali bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Dia Tuhan yang menginginkan persekutuan yang erat bersama dengan Dia. Bisa ditampilkan kan pujian apapun
ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sempurna, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa, layakkan setiap kami untuk bisa masuk dalam rencana, mengampuni setiap kesalahan, kelemahan, menguduskan kami dengan darah, dan bersama mengudus ini menjadi bukti peringatan bahwa kami terus membawa Kristus dalam hidup kami. Menguduskan Bapak berdua ini sahabat setiap kami bersama terus menjadi berkat untuk setiap kami di dalam nama Yesus. Kau
tangan kanan kami, tanda kami mengingat kembali tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat sembah Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Menguduskan kembali, darah-Mu menyucikan kembali. Tubuh-Mu yang terpecah, biarlah Tuhan kami dikuatkan kembali. Ada pengharapan yang baru. Ada damai sejahtera yang dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan firman Tuhan saya akan membacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah-Mu memperdamaikan, darah-Mu menyucikan. Terima kasih, kami bersyukur, kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Bapak Ibu, mari kita pujikan lagu tadi. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Mari jemaat katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya Kau berfirman, dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Kau berfirman dan sembuhkan setiap kami pagi hari. Engkau bersabda menyelamatkan. Katakan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ketika Kau bekerja. Engkau bekerja. Yesusku, katakan sekali lagi, Engkau berfirman, dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan.
katakan dengan iman, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus percaya. Kami mengagungkan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus percaya. Saya memberikan waktu buat setiap kita untuk kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih daripada mujizat. Christ is enough, hanya Tuhan saja yang cukup bagi hidup kami. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu bisa kembali berdoa. Mari datang kepadanya secara pribadi. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Kau berfirman, Kau bernalar Tuhan. Biarlah kami percaya, bukan hanya sekedar percaya, tapi kami mengikuti kemanapun Kau membawa kami. Jalan-jalan-Mu adalah jalan kami. Jalan-jalan-Mu adalah jalan kami, bukan kehendak kami yang terjadi. Dan biarlah kedaulatan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu memerintah atas hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, Tuhan Kau lebih dari cukup buat hidup kami. Christ is enough. Kristus cukup. Kalaupun kami belum menerima jawaban doa kebutuhan kami mau belajar tentang percaya dan mengasihi Engkau. Kalaupun kami harus berkata, Tuhan, Tuhan ini berat, tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan saya. Terima kasih dan bersyukur Engkau ajaib bagi jemaat Tuhan kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Berkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan saya minta Kak Linja untuk berdoa. Mari kita sedang berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami akan memberikan persembahan kami, Kau berkati tengah-tengah yang memberi ataupun tidak memberi apa, biarlah persembahan ini bisa menjadi dibahagia bagi hadapan-Mu. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
melalui pujian. Saya persilahkan. Shalom. Di sini saya bersama Linza dan Tata. Kita akan menyaksikan sebuah pujian lewat lagu Sampaikan Pada Yesus. Terima kasih.
Shalom. Hari Selasa, Wahyu akan mulai kuliah di Sangkakala. Tuhan sungguh luar biasa. Saya pertama-tama terima kasih sama Tuhan. Dia begitu baik, teramat baik. Lihat cucu-cucu yang saya lihat dari kecil, yang masih ada ingus-ingusnya keluar-keluar di hidung ya. Sekarang mereka sudah dewasa. Sebentar lagi Lince, Debbie udah SMA ya. Udah nanti Tata udah SMA semua. Nanti dia akan juga sama dengan Wahyu akan kuliah. Begitu Tata, Aga. Ini Aga nggak? Ini betul nggak? Ya kan? Pasti Aga. Tuhan sungguh baik dan dia akan hari Selasa dia akan berangkat dari sini. Jalan kaki apa diantar Bu? Jalan. Karena dekat sekali kuliahnya di Sangkakala. Tuhan sungguh baik ya. Saya juga minta selalu mujizat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga sudah pergi ke tempat Sangkakala, sudah urus beasiswanya. Ya, itu Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Wahyu di sini kita sama-sama tumpangan tangan untuk Wahyu untuk keberangkatannya. Tapi dia hari Jumat dia kembali untuk latihan, dan Sabtu dia ada juga kuliah jam 9 sampai jam 12. Setelah itu dia ada bersama-sama kita juga untuk doa, untuk latihan, dan Minggu kita bisa ketemu Wahyu kembali. Begitu Wahyu? Ayo buka dong. Di situ aja nanti. Oke, ayo kita tumpangan tangan untuk Wahyu. Mari. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kepercayaan yang Kau berikan untuk hamba-Mu, untuk mendidik anak-anak yang Kau percayakan untuk hamba-Mu ini. Tuhan, Selasa dia akan berangkat kuliah Tuhan. Tuhan, hanya Kau yang bisa memampukan Wahyu. Hanya Kau yang bisa memimpin Wahyu Tuhan. Meskipun hamba-Mu tidak dekat, tapi hamba-Mu sangat yakin Kau akan memimpin dan menjaganya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati dia, kuliahnya, kesehatannya di sana Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga Bapak apapun yang dia butuhkan Kau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Wahyu di dalam tangan-Mu Bapak, sampai semester pertama sampai semester terakhir dia lulus, dia akan bersama-sama kita kembali Bapak untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya Wahyu di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Semangat saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja Jumat 9 Agustus 2024, ibadah komsel di tempat Ibu Angel untuk Kak Wilda yang ketepatan, WL-nya Kak Rudi, firman Tuhannya saya sendiri. 1 10 Agustus 2024 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 11 Agustus 2024 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu depan Kak WL-nya Kak Rudi, singernya Kak Natasha dan saya sendiri. Pemain musiknya grup Elsa Daigong. Petugas LCD-nya Kak Wilda. Pelayan sekolah minggu Ibu Kak Rian.
Dan tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Saya persilahkan untuk Ibu Reni untuk doa syafaat dan nanti untuk doa berkat Ibu Gembala. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Sepanjang ibadah ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Kami saat ini terkhusus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan yang memberkati. Amen. Bahkan Ibu Gembala yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati apapun yang jadi pelayanan pergumulannya saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau mencukupkan apa yang dibutuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga Tuhan dengan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami boleh ada di bangsa ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan yang memberitakan Injil-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah Injil-Mu Tuhan boleh diberitakan di mana-mana, dan biarlah semua orang Tuhan boleh beria-ria memuji Engkau, bahkan boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan segala doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti biasa kita akan doa Bapa kami yang Tuhan berikan, yang kita doakan setiap hari. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan kuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.